Oke, kemarin saya ngeliat dan menyimak podcast di channelnya Deddy Corbuzier. Di situ ada Deddy Corbuzier sendiri sebagai penengahnya yang terlihat netral dengan diskusi. Kemudian di situ ada Ko Raymond Chin. Jadi dia coba mengkritisi bagaimana pemerintahan Pak Jokowi. Dan kemudian ada diundang lagi Mr. Kodari ya, yang kita juga lihat track recordnya, pandangannya di channel-channel yang lain. Nah, di dalam diskusi ataupun podcast itu saya mencoba memposisikan diri netral, dan saya coba mengamati dari argumen-argumen mereka, dan saya coba mengamati dari jam terbang mereka, kapan mereka mencoba memfokuskan untuk mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi ini. Dari diskusi itu saya melihat pertama itu dari Ko Raymond. Jadi Ko Raymond itu baru beberapa waktu terakhir ini, bahkan baru beberapa mungkin bulan terakhir ini, dia mencoba bergeser dari ranahnya dia yang tentang dunia self development dan bisnis digital, dan dia mulai bergeser ke ranah politik atau ranah bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah di masa kini. Dia mulai bergeser ke situ. Kemudian apalagi saat melihat situasi yang ada tentang putusan MK, tentang peraturan tentang usia pilkada, karena ada momen-momen bagaimana di momen sekarang ini tentang pemilihan kepala daerah, maka dia mencoba memfokuskan diri yang ke hal yang baru menurut saya, atau bergeser dari dunianya dulu sebelumnya, dari fokusnya, kemudian dia mencoba ke ranah politik. Jadi kalau bicara track record ya masih baru gitu, masih baru kelihatannya gitu. Tetapi saya melihat Ko Raymond ini punya semangat yang luar biasa sebagai generasi muda untuk mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi. Ya ada banyak isu ya terkait dinasti politik ya, kemudian ya terkait IKN gitu, kemudian terkait partai, kemudian terkait jabatannya Pak Jokowi gitu, pensiun atau tidaknya gitu. Semangatnya sangat luar biasa. Menurut saya ini sebagai gambaran ya dari generasi muda itu punya idealisme yang sangat tinggi, semangat yang membara. Kemudian yang menarik itu diversuskan dengan pandangannya Pak Kodari. Jadi kalau di thumbnailnya Deddy Corbuzier itu kan antara Darurat Pancasila sama hashtag Indonesia baik-baik saja. Nah, Darurat Pancasila atau Indonesia tidak baik-baik saja itu dari Ko Raymond, dan tentang Indonesia baik-baik saja itu dari Pak Kodari. Nah, fungsinya atau perannya dari Deddy Corbuzier sebagai penengah ya, dia mencoba bertanya lebih detail kepada Pak Kodari, beberapa kali juga kepada Ko Raymond. Nah, Ko Raymond seringkali menyebutkan tentang kedewasaan dalam memimpin ya, yang harus Jokowi lakukan gitu, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari pandangannya Kodari, saya melihat di situ dia sangat paham tentang dunia politik dalam arti alur kerja, dalam arti regulasi tentang bagaimana MK, bagaimana DPR dan yang lain sebagainya, bagaimana kebijakan-kebijakan alurnya, dia paham gitu. Saya lihat dari argumen itu dia paham, dan dia mencoba memberi pertanggungjawaban pemahaman, meluruskan sebuah pemahaman kepada generasi muda. Di situ dalam konteks kepada Ko Raymond. Gitu, saya melihat seperti itu. Dan Pak Kodari itu punya jam terbang yang menurut saya cukup tinggi ya, sejak lama dia berbicara tentang politik, dan pengamatannya dia itu, bahkan prediksinya beliau itu juga sering terjadi seperti itu. Dinamikanya sungguh luar biasa juga. Nah, dari pembicaraan ini, saya sebagai pengamat ya, sebagai pengamat tentunya belum tentu benar juga.
Tetapi karena saya coba memfokuskan diri juga dalam bidang leadership, saya mencoba dari diskusi ini atau podcast ini nih hal yang menarik gitu. Ini kalau dipadukan itu menjadi hal yang menarik. Pertama, melihat generasi muda diwakili oleh Koreemon itu punya semangat yang tinggi, idealisme yang tinggi, ingin Indonesia maju, Indonesia mengalami kesejahteraan, keadilan gitu. Dan di sisi Mr. Kodari atau Pak Kodari juga sama, sebagai orang senior yang sudah lama, dia juga punya pandangan yang sama bagaimana Indonesia lebih baik, lebih maju gitu. Hanya saja warnanya beda, cara berpikirnya beda. Nah, inilah maksud saya dalam dunia kepemimpinan itu, generasi muda itu idealismenya tinggi, tapi mungkin pengalamannya agak kurang gitu. Agak kurang itu dalam arti sudah pasti tidak bisa dipungkiri orang yang lebih dulu itu punya banyak pengalaman yang sangat berbeda, bahkan lebih banyak daripada kaum muda karena usianya lebih dulu atau usianya lebih panjang atau hidupnya sudah lebih lama gitu. Nah, generasi muda ini punya semangat, tetapi pengalamannya pastinya berbeda kan, pastinya kurang dengan usia yang masih muda gitu. Nah, kalau saya melihat kenapa saya berpendapat seperti itu, Koreemon itu pandangannya, argumennya banyak melompat-lompat. Tadi bahas ini, nanti bahas ini, bahas ini, bahas ini. Meskipun juga kadang dicoba diarahkan sama Deddy Corbuzier dalam percakapannya. Tetapi kan konteksnya Koreemon itu mencoba menggali siapa tahu ada hal-hal negatif, atau bukan siapa tahu, memang Koreemon mungkin sudah melihat data-data hal-hal negatif yang ada gitu, dan itu coba diajukan ke Pak Kodari. Nah, Koreemon itu sepertinya agak melompat-lompat gitu, sistematika berpikirnya agak melompat-lompat. Yang sebenarnya pertanyaan itu dijawab dengan mudah oleh Pak Kodari dengan pemikiran dasar dari sebuah pertanyaan itu, tergantung konteksnya. Artinya gini, saya melihat ini hal yang menarik, perbedaan yang menarik menurut saya. Dan sebagai generasi muda kita juga perlu berlapang dada untuk terus banyak belajar. Itu meskipun kita punya semangat tinggi, tapi kita perlu belajar dari pengalaman senior dan bisa melihat dari basic-basic yang ada, cara berpikir yang ada, supaya kita tidak kebablasan dan tidak salah berpikir. Begitu juga dengan Pak Kodari sebagai senior juga perlu melihat semangatnya kaum muda ini yang diwakili oleh Koreemon. Koreemon ini kan setelah membahas dan mengkritisi Pak Jokowi, dia banyak diundang kemana-mana, termasuk salah satunya ke Deddy Corbuzier yang bicara soal hal yang baru ini dalam arti politik itu. Nah, Pak Kodari juga melihat itu hal yang positif juga sih. Dia memposisikan diri sebagai senior, memberi pertanggungan jawab dan pemahaman yang benar dalam arti konteksnya dia gitu, seperti itu. Nah, saya melihat ini hal yang menarik ya. Kita sebagai generasi muda kalau nonton video ini, artinya gini, kita punya idealisme yang bagus, kuat, tapi kita juga perlu belajar dari sebuah pengalaman dan realita yang ada gitu, supaya kita tidak kebablasan juga sebagai generasi yang ngaco gitu. Misalnya ada pendemo lah di luar sana, dia nggak tahu apa yang sedang didemo, aturannya seperti apa, sembarang-barang, suka teriak-teriak, lompat-lompat, ngerusakin fasilitas negara dan yang lain sebagainya. Kan itu sebenarnya lucu gitu. Fasilitas negara itu dibangun dari pajak juga. Itu artinya kalian melukai sekian banyak rakyat Indonesia yang tidak ikut demo dengan merusak fasilitas yang ada. Gitu, seperti itu. Nah, pandangan seperti ini nih hal yang menarik, cara berpikir. Ini juga nyambung dengan beberapa video saya yang lainnya, bahwa cara berpikir seperti ini kalau tidak dibangun dalam arti seperti ini itu seperti apa maksudnya? Seperti ini tuh yang melihat realitas yang ada secara rasional. Dalam arti gini, melihat kenyataan tapi ya secara umum gitu, tidak sempit pikirannya gitu. Itu perlu dilatih sejak kita remaja, sejak kecil. Maka caranya kita untuk melatih melihat situasi yang seperti ini itu ya kita banyak berorganisasi, mendengarkan pandangan-pandangan orang yang berbeda gitu, mempertemukan pandangan yang berbeda sehingga mengambil satu kesimpulan seperti itu. Kalau video ini dilihat oleh orang tua, silakan share ke anak-anak saudara. Kalau ini dilihat oleh remaja, ya silakan share ke orang tua saudara supaya
bisa sama-sama seimbang. Jadi oke, saya ngelihat diskusi yang sangat menarik di podcastnya Deddy Corbuzier.